Sebuah forum yang awalnya tenang mendadak meledak ketika Profesor Siti Musdah melontarkan tafsir kontroversial tentang kata kafir. Ucapannya berputar seperti angin liar yang menabrak dinding pemahaman umat, memancing banyak alis terangkat. Namun ketegangan mencapai puncaknya saat Ustadz Adi Hidayat maju. Bukan dengan emosi, tetapi dengan dalil yang tajam, seperti bilah yang mengiris kabut. Ayat demi ayat, hadits demi hadits ia bentangkan, menantang setiap argumen yang dianggap melenceng. Ruangan yang tadinya gaduh perlahan berubah sunyi, seolah semua menunggu siapa yang akan runtuh terlebih dulu. Di dalam Islam sendiri sebetulnya kata kafir itu tidak berarti orang yang berbeda agama. Itu sama sekali nggak ada loh artinya seperti itu. Bahkan orang Islam sendiri bisa jadi menjadi kafir. Karena apa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Dari asal katanya kafara itu menutup diri dari menghargai ya pemberian Tuhan, menutup diri dari kebenaran. Koruptor itu adalah kafir karena dia menutup diri dari kebenaran. Sayang sekali dalam pendidikan agama kita, kata kafir itu mengalami degradasi, dikerdilkan, artinya menjadi orang yang bukan Islam itu kafir. Menurut saya ini adalah satu hal yang salah kaprah ya. Justru pemimpin yang non-Muslim tetapi berlaku adil jauh lebih bijak ya untuk dipilih daripada pemimpin yang Muslim tetapi tidak adil. Karena kita tidak memilih imam sholat kan. Di Islam juga ada yang namanya domir. Domir itu hati nurani ya. Karena itu dalam banyak hadis Rasulullah SAW itu selalu berkata bahwa sebetulnya iman itu ada di dalam dada ya. Jadi maksudnya itu di dalam dada itu dengarkan hati nuranimu. Siapapun yang kadang-kadang ya mengatakan jangan ini, jangan itu. Tetapi suara kebenaran yang disuarakan oleh suara kemanusiaan itu tidak akan pernah dipendam oleh siapapun ya. Dia akan memencar dan mencari jalan kebenarannya sendiri. Teruskan. Walladzina ma'ahu, ciri orang yang bersama Nabi itu, kalau mengaku umat Nabi SAW, mengaku mengikuti tuntunan Nabi, maka ciri keduanya, lihat, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap segala hal yang menyimpang. Tegas pada penyimpangan. Tegas itu tidak selalu keras ya. Ya. Tidak memberikan toleransi, zero tolerance pada penyimpangan itu tegas. Berpaling dari yang mungkar itu tegas. Tidak harus keras. Ya, keras itu kan identik dengan sesuatu yang kasar. Cukup tegas, tinggalkan itu tegas. Antum lihat tayangan yang tidak bagus di handphone, begitu sedang buka handphone ada iklan. Gambarnya tidak layak untuk dipandang. Tegas. Ya, antum palingkan, buang. Buang gambarnya. Kalau keras beda, begitu ada banting handphonenya. Masya Allah. Itu kasar namanya. Bedakan, ya? Paham ya? Baik. Tegas terhadap apa? Kufar. Diterjemahkan apa di situ? Tuh. Kufar, bukan kafir. Silakan lihat. Bukan, bukan. Lihat baik-baik. Di situ kufar, bukan kafir. Beda antara kufar dengan kafir. Makanya antum coba kalau kita sedang kajian, tolong bawa mushaf ya, untuk kita sesuaikan. Nanti kita lihat tafsirannya. Di sana disebutkan asyidda'u 'alal kuffar, bukan kafir. Di Quran itu ada 3 jenis kafir. 3 jenis kekufuran. 1 kafar, 2 kafir, 3 kufar. Itu beda. Baik, lihat. 1 kafar. Jamaknya kafaru. Contohnya kafar, Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Contoh kafaru, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-6, paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Menggunakan kata kafaru. Kalau disebutkan kafar atau kafaru bentuk jamaknya, itu menunjukkan umumnya pada perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah. Jadi yang dimaksud perbuatannya, bukan orangnya. Ingat, bukan orang kafir yang dimaksudkan, maaf, yang dimaksudkan non-muslim, bukan. Tapi setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah, sekalipun dikerjakan oleh orang yang mengaku muslim. Misal, orangnya muslim, di KTP-nya tertulis agamanya Islam, cuman gak mau sholat. Antum pernah menemukan orang Islam gak mau sholat? Ada, nah itu disebut kafar. Kafar. Kenapa menggunakan kalimat kafar sebagai sindiran? Kok nggak ada beda ya seperti orang yang belum beriman?
Ya, orang tidak beriman, tidak sholat. Memang dia nggak sholat karena tidak ada iman dalam dirinya. Tapi kamu kan ngaku beriman. Kenapa kamu tidak sholat? Maka perbuatannya disebut kafar untuk mengidentikan dengan perbuatan orang kafir. Nggak ada beda di situ. Misal, antum mendapatkan harta yang wajib zakat. Ketika sudah tiba masa zakatnya, tidak antum keluarkan. Salah tidak? Salah. Antum tidak keluar dari Islam, tapi perbuatan salah itu diidentikan seperti perbuatan orang yang kafir. Karena orang kafir tidak berzakat, gak ada iman dalam dirinya. Antum, maaf, punya iman, gak mau zakat, maka disebut dengan kafar. Lihatlah, in syakartum. Kalau kamu mau bersyukur dengan harta yang kami titipkan kepadamu, Anda keluarkan zakat, Anda keluarkan infak, la azidannakum. Wala in kafartum. Tapi kalau Anda kafar, perbuatan yang menyimpang. Jelas? Jadi kalau disebutkan kafar, itu salah satunya menunjuk pada perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah jika dikerjakan oleh orang beriman, tapi tidak sekaligus mengeluarkan dia dari keimanannya. Jelas ya? Belum tentu mengeluarkan dia dari keimanannya, kecuali kalau berbuat dosa besar yang dengan itu mengeluarkan dia dari iman. Tayyib. 2, kafir. Kafir. Kalau disebutkan kafir, itu umumnya menunjuk pada orangnya. Non-muslim. Non-muslim. Dan biasanya levelnya itu umumnya tidak banyak mengganggu secara fisik pada orang Islam, tapi suka ngajak-ngajak. Misal, zaman Nabi sudah ada sekelompok orang di awal-awal masa Islam datang kepada Nabi. Ya Muhammad SAW, kita tidak usah berselisih. Kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita saling berperang. Sudah, kita gantian saja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kami. Nyerang sih tidak, cuman ngajak-ngajak. Maka yang seperti ini disebut dengan kafir, jamaknya kafirun atau kafirin. Maka turun ayat di sini, bangsung satu surah, disebut dengan namanya mereka al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Disebutkannya kafirun, nyerang sih tidak, cuman suka ngajak-ngajak. Nah, kaidah dalam tafsir menyebutkan, kalau ada disebutkan di ayat, kejadian tapi orangnya spesifik tidak disebutkan, kejadiannya kapan tidak dirinci, ini menunjukkan akan terjadi lagi kejadian itu di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda, dengan tempat-tempat yang tidak sama. Ya, Anda pernah dapatkan orang sekarang, nyerang sih tidak, cuman suka ngajak-ngajak. Car free day, carnya yang free. Ngajaknya sih enggak, datang bawa biskuit, Pak minta waktu sebentar. Bapak, yakinlah bawa begini. Ah, itu kan? Baik, datang ke sini, datang ke situ, bawa kerudung, bawa peci, bawa macam-macam. Pernah ada yang begitu? Nah, antum jangan buang-buang energi. Cukup katakan begini, maaf Pak, Bapak terlambat. 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti Bapak. Dan turun surah Qul ya ayyuhal kafirun. Kami tidak maksa, Bapak mau ikut kami silahkan Pak. Ya, tapi kalau Bapak mau berdakwah, Bapak terlambat. Pilihan cuma 2, Bapak ikut kami atau Bapak bertahan dalam kepercayaan Bapak. Lakum dinukum waliyadin. Dibalik kita yang nasihatin dia. Ya, gampang Pak. Dia tidak usah terlampau tegang. Bapak jangan sampai menyebarkan ajaran kepada, nggak usah. Bilang Bapak terlambat. Gitu aja. Selesai. Jelas ya? Dan sopan. Kafir itu diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kafir. Sesuatu yang terhalang. Dari bahasa Arab bu, kafir. Ya, banyak kosakata bahasa Inggris dari bahasa Arab, banyak. Ya, misal sugar, gula, dari kata sukar. Kopi, dari kata kahwa, dari kahwa. Ya, coffee. Cat, kucing. Ya, dari kata kitun. Ya, dalam bahasa Arab, banyak serapan-serapannya. Kafir, kafar ini itu dari bahasa Arab, kafir. Ya, dari kata kafara, asalnya sesuatu yang terhalang, tertutup. Kalau dia, dia menyengaja menghalangi dirinya dari sesuatu, membuat tabir, maka orang yang disebut dengan kafir. Kenapa ayat turun Qul ya ayyuhal kafirun? Untuk menyampaikan pesan bahwa, hey, orang-orang yang masih belum mau menerima risalah dari Nabi SAW. Yang membuat batas dari dirinya dengan hidayah. Yang membuat tabir, ya, sehingga risalah dakwah tidak sampai kepada dirinya. Kalau bahasa paling singkatnya, hey orang yang masih menutup diri, belum mau menerima dakwah. Sopan sekali. Makanya ketika dipanggil kafir, orang-orang itu nggak marah. Karena bahasanya sopan. Silahkan, mereka orang jahiliyah, paling fasih bahasa Arabnya. Bahasanya paling bagus, paling mengerti dengan isi bahasa. Dipanggil kafir, nggak marah bu. Qul ya ayyuhal kafirun. Manggil kafir ya? Tidak.
Mereka orang paling fasih bahasa Arab, mereka orang Arab paling asli, mereka mengerti bahasanya, dipanggil kafir, nggak marah. Karena memang kalimat itu sangat sopan. Hei yang masih menutup diri. Yang aneh, orang sekarang. Bukan orang Arab, nggak ngerti bahasa Arab, nggak tahu bahasa Arab, dipanggil kafir, marah. Bapak kafir ya? Apa? Masya Allah. Tuh, ya, aneh memang. Dan silakan, Islam tuh yang paling sopan, Pak. Lembut, bahasa-bahasa Quran tuh luar biasa. Coba bandingkan dengan kepercayaan lain. Ya, orang yang tidak sama dengan kepercayaan bisa disebut beda. Saya punya beberapa kumpulan, koleksi beberapa kitab di agama lain, saya bandingkan. Masya Allah, begitu saya baca, kita menyebut dengan sopan, yang tertutup kita disebut domba. Tersesat lagi. Domba-domba yang tersesat. Antum turun status. Saya tidak teruskan ya, cuman perbandingan ya. Kalau tidak sepakat kita diskusi ya, kita diskusi. Kalau saya teruskan pulang dari sini tersangka saya nanti. Nah, lihat sini. Kalau perilaku dan orangnya digabungkan jadi satu dan sifatnya menyakiti orang Islam, baik dengan perilakunya atau dengan langsung perbuatan orangnya, maka berubah namanya dari kafir, kafar jadi kufar. 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 Misal, pemikiran yang menyerang Islam, budaya yang meruntuhkan nilai-nilai Islam, perbuatan yang memojokkan Islam, sekalipun datang dari orang Islam sendiri, atau orang-orang non-muslim yang mau menyerang orang Islam, menghancurkan orang-orang Islam dan sebagainya. Maka pada hal yang demikian ini, ada ketegasan bagi kita untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman dan keimanan kita. Tegas antum, zero tolerance. Ada budaya-budaya yang tidak sesuai, misalnya masuk kepada Islam, antum gak usah ikuti, tinggalkan. Ada kalimat yang tidak baik, kan kata Quran, tinggalkan yang tidak baik. Dusta, tinggalkan. Wailul lil mukadzibin. Maka pada setiap pendusta, antum mesti tegas. Penyimpangan-penyimpangan tegas. Ada yang haram, yang dilihat mata, tegas palingkan. Ada yang haram, yang harus dikerjakan tangan, antum harus tanda tangan proyek yang tidak jelas, tinggalkan. Selesai. Semuanya, jangan cuma hal yang ditafsirkan dengan peperangan saja, tidak. Maksiat, tegas tinggalkan, zero tolerance. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Budaya-budaya dari luar yang tidak ada manfaatnya, tegas tinggalkan. Ya, saya ajak teman-teman yang masih muda-muda, teman-teman sekalian, mohon maaf ya, kadang-kadang saya suka aneh gitu. Ya, kita punya penyakit cepat kaget, gampang kagum. Betul, kaget, kagum. Muncul mall baru, kaget. Oh, kesana brong, belanja enggak, numpang kagum aja. Udah gitu balik lagi. Ya, sama, ada satu ditindik, ikut ditindik. Satu dilubangin, ikut dilubangin. Padahal menurut penelitian yang dilubangi itu asalnya, di tempat asalnya itu homo, Pak. Itu, satu lubang itu homo. Kalau sudah dilubangi dengan satu lubang lagi, berarti homo yang ini sudah bergaul dengan homo yang lain. Tuh, itu yang bahaya. Ketika penjelasan Ustadz Adi Hidayat mengalir rapih dan tak terbendung, suasana forum terasa seperti arena yang menyaksikan satu tokoh kehilangan pijakan. Dalil-dalil yang dipaparkan menjadi hantaman beruntun yang membuat tafsir awal Profesor Siti Musdah tak lagi punya ruang untuk berdiri tegak. Pada akhirnya, bukan suara keras yang memenangkan debat, melainkan ketelitian dalil yang membuat banyak peserta hanya bisa terdiam. Perdebatan itu pun berakhir seperti pintu yang tertutup keras, menyisakan satu pesan. Di ranah ilmu, keberanian berbicara harus selalu membawa rujukan, bukan sekadar opini.